Mati mana lo? Ah,
Katakan pujian, kemuliaan hanya sekali lagi kau yang layak. Katakan kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Segala kemuliaan dan syukur hanya buat Raja di atas segala raja. Dalam nama Tuhan Yesus katakan sama-sama. Amin. Haleluya. Bersyukur buat kebaikan Tuhan. Amin. Tepuk tangan sama-sama. Come on. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Everybody sing. Na 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 na. Let's go. Woo. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu. Biar yang bernafas di atas gunung, oh, tanganku ku angkat padamu, bersyukuri, dan kakiku lompat. Amin. Baru bersyukurlah kepada Tuhan. Apa? Sebab Dia, katakan Dia baik. Kasih setianya. Sing na 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 na. Haleluya, haleluya, haleluya ku. Karena kasih-Mu dan yang bernafas di atas gunung. Apa? Bersyukuri, dan kakiku sebuah lompat. Bersamaku. One, two, three, go. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bahwasanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan. Katakan, Dia baik. Kasih setianya. Haleluya. Allah kita Allah yang baik. Amin. Dia hebat. Amin. Tanganku, ku angkat padamu. Semua angkat tangannya. Dan kakiku lompat. Yes, yes, yes. Baru bersyukurlah sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Let's go. Bersyukurlah
Raja Maha Besar. Yes. Mari datang menyembahnya. Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembahnya. Dia pencipta dunia ini, apa? Yang membentuk kehadirannya. Datanglah nyanyi bersyukur, dengan bersuka bernyanyilah. Dia batukan sebatang pujinya, apa? Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembahnya. Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembahnya. Dia pencipta, Dia membentuk gunung-gunung kehadirannya. Jadi bersyukur, jemaat say bersuka. Tuhan ada, jangan bersuka, jangan bersuka, bernyanyilah. Pujinya Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Oh, oh. Tuhan Raja Maha Besar. Besar. Allahku Allah yang besar. Bersuka cita, lambaikan tangannya. Haleluya. Silakan duduk, amin. Wow. Kita akan persembahkan persembahan kita. Kita akan berdoa buat persembahan kita dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati persembahan kami. Kami beri yang terbaik. Haleluya. Amin. Persembahan dijalankan. Tuhan sanggup buka jalan bagi semua yang percaya. Kekuatan, pertolongan selalu ada bagiku. Setiap perkaraku ku temukan Kau setia, tangan Tuhan memegang hidupku, menopangku. Tuhan sanggup buka jalan bagi semua yang percaya janji-Nya. Kekuatan, amin, pertolongan selalu ada bagiku. Angkat pujian dari awal, jemaat saja katakan. Dalam setiap perkara, amin, ku temukan apa? Kau setia, tangan Tuhan memegang hidupku, menopangku.
semua yang percaya janjinya. Kekuatan, pertolongan selalu ada bagiku. Tuhan sanggup buka jalan bagi semua yang percaya janjinya. Kekuatan, pertolongan selalu ada bagiku. Jemaat saja. Tuhan sanggup, amin, buka jalan, amin, bagi pertolongan. Lagi jemaat saja. Tuhan sanggup buka jalan bagi semua percaya janjinya. Kekuatan, pertolongan selalu ada. Kita makin berdiri saudara. Tuhan sanggup, amin, buka jalan bagi semua yang percaya janjinya. Kekuatan, pertolongan selalu ada bagiku. Amin. Tuhan sanggup buka jalan bagi semua yang percaya janjinya. Kekuatan, pertolongan, pertolongan selalu ada. Sekali lagi. Tuhan sanggup, amin, buka jalan bagi semua yang percaya janjinya. Kekuatan, pertolongan selalu ada bagiku. Kami mengucap syukur Tuhan kalau kami punya Tuhan yang sanggup melakukan segala sesuatu dalam kehidupan kami Tuhan. Kami punya Tuhan yang baik, kami punya Tuhan yang berkuasa atas semua dalam kehidupan kami. Karena itu Tuhan, kami mau menaruh iman pengharapan kami, kehidupan kami di dalam tangan Tuhan. Karena kalau kami menaruh iman dan pengharapan kami di dalam tangan Tuhan, kami tahu Tuhan, semuanya tidak akan sia-sia. Iman pengiringan kami akan Tuhan tidak pernah sia-sia Tuhan. Kami percaya kami akan melihat perbuatan Tuhan yang ajaib dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami sungguh diberkati lewat pujian penyembahan malam hari ini. Kalau sebentar lagi kami akan menerima firman Tuhan, kiranya Tuhan membuka setiap hati pikiran kami untuk tertuju pada firman-Mu. Dan biarlah firman-Mu ini boleh tertanam dalam hati kami, boleh terngiang-ngiang dalam telinga kami, dan boleh kami lakukan Tuhan. Terima kasih, kami sambut firman-Mu. Mari sama-sama Bapak Ibu yang siap menyambut firman Tuhan, sama-sama dengan saya katakan amin. Selamat duduk Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Boleh beri tepuk tangan dulu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Ya, shalom Bapak Ibu. Ya, shalom Bapak Ibu ya. Oh. Ya. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu semua? Masih semangat di dalam Tuhan? Masih setia mengikut Tuhan? Tidak pernah kecewa sama Tuhan? Masa sih? Ya. Masa sih tidak pernah kecewa sama Tuhan? Ayo jujur Bapak Ibu. Ya. Gak ada masalah Bapak Ibu? Banyak. Tapi gak kecewa sama Tuhan. Nah, kecewanya sama siapa? Sama suami Pak, sama istri Pak, sama anak-anak. Ya Bapak Ibu ya.
memang firman Tuhan sudah bilang, jangan menaruh iman pengharapan kita kepada manusia. Ya, suamimu manusia apa bukan? Hah? Bukan. Waduh, ini pulang perlu konseling dengan Pak Edi ini. Masa suaminya bukan manusia? Ya kan? Firman Tuhan bilang jangan menaruh iman pengharapan kita sama manusia, nanti kecewa. Nah, suamimu manusia bukan? Istrimu manusia bukan? Nah, anak-anaknya manusia apa bukan? Ini kok pada ngomong bukan. Ada kepahitan? Ya. Nah, jadi kalau firman Tuhan bilang jangan menaruh pengharapan sama manusia, nanti kecewa, lalu kita kecewa dengan istri, kecewa dengan suami, yang salah siapa? Salah dewe, gitu. Bilang kanan kiri, salah dewe ya. Karena berharap itu sama siapa? Berharap sama Tuhan. Sudah berharap sama Tuhan? Masa sih buktinya masih kecewa kok? Ya kadang-kadang ya. Jawaban yang jujur kadang-kadang. Nah, Bapak Ibu, saya akan mengajak Bapak Ibu, kita akan belajar bersama-sama dari bagian Alkitab Yohanes pasal 11. Nah, ini sebenarnya firman Tuhan sudah sering sekali kita baca, kisahnya sudah sering sekali kita mengerti dari kita sekolah minggu ya Bapak Ibu ya. Tapi enggak apa-apa, nanti kita akan sama-sama belajar ayat demi ayat dan Bapak Ibu simak baik-baik ayatnya. Walaupun ayatnya panjang, saya pastikan khotbahnya tidak lama. Ya, Jemaat Elroy pasti suka kalau saya yang khotbah, karena di bawah 30 menit pasti selesai. Ya, loh, ada yang tepuk tangan lagi. Haleluya. Nah, Yohanes pasal 11 ayat yang pertama. Ada seorang yang sedang sakit, namanya siapa? Lazarus. Ya, jangan keliru Sakeus ya. Ada seorang yang sedang sakit namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Nah, dari ayat pertama saja pasti Bapak Ibu juga sudah tahu ini cerita tentang apa. Ya, yang kedua, Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Ini Maria yang basuh kakinya Yesus ya dengan minyak yang mahal itu. Ayat 3, dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Jadi Lazarus ini adalah saudara dari Maria yang pernah mengurapi kakinya Yesus. Mereka ini 3 bersaudara, ada Marta di situ juga. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus. Katanya begini, Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. Amin. Ya, orang yang lihat di situ ya ayat yang ketiga, dikatakan kepada Yesus, Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. Bapak Ibu, orang yang dikasihi Tuhan Yesus? Amin. Bisa sakit? Oh bisa. Jadi jangan percaya kalau ada pendeta yang bilang kalau kita dikasih Tuhan Yesus kita nggak bisa sakit ya. Kita lihat Lazarus dikasih Tuhan Yesus tapi apa? Sakit ya. Jadi sakit itu bukan tanda Tuhan tidak mengasihi. Amin. Tapi sakit itu bagian daripada Yesus mau menyatakan kuasa kemuliaannya. Yang kedua itu bagian daripada Tuhan Yesus mau kita mengenal Tuhan lebih dalam. Amin. Kok gak ada yang amin? Amin. Gak ada yang sakit? Oh ada ya. Tapi tetap amin ya, puji Tuhan. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, nah ini bilang, Tuhan Yesus sendiri bilang, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu, anak Allah akan dimuliakan ya. Lewat penyakit itu yang dihidap Lazarus waktu itu, Tuhan Yesus sudah kasih tahu bahwa penyakit itu tidak membawa kematian, tapi akan menyatakan kemuliaan Tuhan. Nah, ayat 5. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Ya, dikatakan di situ Yesus mengasihi siapa? Mengasihi Marta dan kakaknya Maria dan Lazarus. Jadi ini adalah orang-orang yang dikasihi Tuhan. Betul? Takutnya saya salah. Betul ya, ayatnya begitu ya. Ini orang yang dikasihi Tuhan ya. Lihat ayat yang ke-6. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, Yesus itu apa dikatakan? Sengaja, katakan sama-sama dengan saya, sengaja. Sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Lihat, ini orang yang dikasihi oleh Tuhan Yesus.
Tapi Tuhan Yesus dikatakan apa? Sengaja. Ya, kalau begitu Pak, kita ini orang yang dikasih Tuhan atau tidak? Dikasih Tuhan. Ya, kalau sekarang kita sedang sakit, lalu Tuhan Yesus belum tolong, artinya apa? Tuhan Yesus sengaja. Bukan dia tidak bisa sembuhkan kita. Ya, bukan dia tidak mau sembuhkan kita. Ya, bukan dia nggak mau tolong kita, tapi sengaja. Kenapa Pak? Katanya Tuhan sayang kita. Tapi kenapa sengaja? Loh, ada maksudnya Tuhan. Ya, nanti kita sama-sama akan lihat maksudnya Tuhan. Ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Ayat ke-7. Tetapi sesudah itu ia berkata kepada murid-muridnya. Ini Tuhan Yesus bilang sama murid-murid, mari kita kembali lagi ke Yudea. Lihat ayat 8. Murid-murid itu berkata kepadanya, Rabi, baru-baru ini orang-orang Yahudi mencoba melempari engkau, masih maukah engkau kembali ke sana? Yesus itu sebenarnya ditolak di situ. Tapi Yesus malah ajak kembali ke tempat itu. Murid-muridnya bilang, enggak apa-apa guru, kita kembali ke tempat itu. Kapan hari kita mau ditolak loh sama orang-orang di sana? Jawab Yesus, bukankah ada 12 jam dalam satu hari? Siapa yang berjalan pada siang hari kakinya tidak terantuk karena ia melihat terang dunia ini. Tetapi jikalau seorang berjalan pada malam hari kakinya terantuk karena terang tidak ada di dalam dirinya. Yesus mau ke sana kenapa? Karena justru mereka belum mengenal Yesus, belum percaya sama Yesus. Makanya Yesus mau ke sana, mau menyatakan kemuliaannya kepada orang-orang di sana. Ya. Lihat ayat 11, demikianlah perkataannya dan sesudah itu ia berkata kepada mereka. Mereka di sini siapa? Mereka di sini siapa? Murid-murid. Ini kan Yesus konteksnya ngomong sama murid-muridnya. Lalu Yesus berkata sama murid-murid, Lazarus saudara kita telah tertidur, tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari. Kalau Bapak Ibu perhatikan dari tadi Tuhan Yesus itu sudah ngomong berkali-kali ya, bahwa penyakit itu tidak akan membawa kematian, ya, itu akan menyatakan kemuliaannya, ya. Yesus sudah bilang dan murid-murid sudah dengar. Tapi lihat reaksi murid-muridnya. Ayat 12, maka kata murid-murid itu kepadanya, Tuhan, jikalau ia tertidur, ia akan sembuh. Ya. Jadi murid-muridnya ini pikir Lazarus ini cuma tertidur, padahal Lazarus itu sakit, ya. Lihat, nanti lihat apa yang dipahami oleh murid-murid Tuhan Yesus. 13, tetapi maksud Yesus ialah tertidur dalam arti mati. Ya, sedangkan sangka mereka Yesus berkata tentang tertidur dalam arti biasa. Nyambung apa enggak? Nyambung apa enggak Bapak Ibu? Enggak nyambung. Ya, orang Yesus ngomong dalam arti mati, tidur itu dalam arti mati, tapi mereka menganggap tidur itu dalam arti tidur. Padahal sudah jelas tadi ngomong bahwa Lazarus itu sakit gitu loh. Ya kalau sakit keras pasti ujungnya mati. Tapi kan Yesus sudah ngomong bahwa penyakit itu tidak akan membawa kematian, ya. Lihat 14, karena itu Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati. 15, tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu. Lebih baik bagimu ini buat siapa? Buat murid-murid. Jadi ini Yesus sedang ajar murid-murid, supaya kamu dapat belajar percaya. Yang perlu belajar percaya siapa? Murid-murid pada waktu itu. Karena apa? Karena Tuhan Yesus sudah ngomong dari awal firman bahwa penyakit itu tidak akan membawa Lazarus dalam kematian. Tapi murid-murid tidak nangkep-nangkep, ya. Supaya kamu dapat belajar percaya, marilah kita sekarang kepadanya, pergi kepada tempatnya Lazarus. 16, lalu Thomas yang disebut Didimus berkata kepada teman-temannya, yaitu murid-murid yang lain, marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan. Nyambung enggak? Masih enggak nyambung. Ya. Kira-kira keadaan murid-murid ini percaya enggak dengan omongannya Yesus? Hah? Percaya enggak dengan omongannya Yesus? Loh enggak Bapak Ibu. Wong Yesus ngomong kayak gitu, dia bilang malah mari kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia. Untuk mati. Ngerti Bapak Ibu? Ini menyepelekan omongannya Tuhan, Bapak Ibu. Ya. Jadi mereka enggak bisa percaya sama omongannya Tuhan. Lihat ya.
17. Maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus setelah 4 hari berbaring di dalam kubur. Ya sudah 4 hari mati. Betania terletak dekat Yerusalem, kira-kira 2 mil jauhnya. 19. Di situ banyak orang Yahudi telah datang kepada Marta dan Maria untuk menghibur berhubung dengan kematian saudaranya. 20. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya, tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. 22. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kayaknya punya iman ya Bapak Ibu ya Marta. Tapi lihat, 23 kata Yesus kepada Marta, saudaramu akan, jelas gak kata-katanya Yesus? Bilang apa? Saudaramu akan bangkit. Harusnya senang gak Marta denger ini? Senang. Tapi lihat Marta bilang apa? Kata Marta kepadanya, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir. Oh tahu Tuhan, bangkit tapi kapan? Tapi nanti akhir zaman. Loh, Yesus kan sudah bilang saudaramu akan bangkit. Ya, konteksnya Yesus ngomong itu bahwa Tuhan itu akan membangkitkan. Ya, tapi apa? Marta juga enggak nangkep, enggak percaya. Ketika Yesus ngomong bangkit, oh iya bangkit nanti akhir zaman itu semua orang juga bangkit kalau nanti begitu. Ya, kita lanjut lagi Bapak Ibu ya. Nanti baru akan ada satu titik bahwa inilah yang akan kita belajar sama-sama malam hari ini. Jawab Yesus ayat 25, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Ditanyakan lagi sama Tuhan Yesus, kamu percaya enggak sih aku ini sanggup membangkitkan? Ya, aku ini sanggup membangkitkan orang yang mati. Jawab Marta, ya Tuhan, aku percaya bahwa engkaulah Mesias, anak Allah, dia yang akan datang ke dalam. Tambah ngomong, iya aku percaya engkau Mesias gitu. Bukan percaya, yang Yesus tanya, percaya enggak sih kamu ini, aku ini bisa membangkitkan? Oh iya aku percaya engkau Mesias. Nyambung woy. Gak nyambung juga Marta. Di sini sudah berapa orang yang gak nyambung? Murid-murid dan Marta. Susah gak percaya sama Tuhan Bapak? Loh sudah Tuhan jelas-jelas ngomong berkali-kali loh. Ya, susah nggak ternyata percaya sama Tuhan? Kok diam? Atau merasa sama? Susah nggak percaya sama Tuhan? Ayo jujur Bapak Ibu, susah nggak? Kadang-kadang susah Pak. Ya, waktu Pak Edi khotbah di sini, oh bangkit imannya. Keluar dari sana ketemu masalah, balik mana Pak? Ya kan? Nanti ganti pembicara siapa lagi di sini semangat lagi. Ya, keluar balik mana? Ya. Ini kan sama dengan murid-murid, sama dengan Marta. Lagi Bapak Ibu ya. 28. Dan sesudah berkata demikian, ia pergi memanggil saudaranya Maria dan berbisik kepadanya, guru ada di sana dan ia memanggil engkau. Setelah murid-murid, Marta dipanggil Maria. Mendengar itu Maria segera bangkit lalu pergi mendapatkan Yesus. Ya, tetapi waktu itu Yesus belum sampai ke dalam kampung itu. Ia masih berada di tempat Marta menjumpai dia. Ya, ketika orang-orang Yahudi bersama-sama dengan Maria di rumah itu untuk menghiburnya, melihat bahwa Maria segera bangkit dan pergi keluar. Mereka mengikutinya karena mereka menyangka bahwa ia pergi ke kubur untuk meratap di situ. Ya, setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Ternyata Maria sama saja. Murid-murid, Marta, bahkan Maria, orang yang pernah meminyaki kaki Yesus. Yang Tuhan Yesus harap ini orang pasti punya iman yang lebih baik dari murid-murid dan punya iman yang lebih baik dari Marta. Tetapi ternyata sama saja.
Tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, Tuhan sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. 33. Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dengan dia, maka apa? Masgulah hatinya, ya, dan ia sangat terharu. Nah, Bapak Ibu, saya mau kasih tahu kepada Bapak Ibu, kata masgul di sini itu menggunakan bahasa aslinya begini Bapak Ibu. Bahasa Yunani, menggunakan bahasa Yunani dari enebrimesato. Enebrimesato. Apa itu enebrimesato? Itu adalah sebuah kemarahan yang bercampur dengan belas kasihan. Saya ulangi, enebrimesato itu adalah sebuah kemarahan, sebuah emosi tentang kemarahan yang bercampur dengan belas kasihan. Bapak Ibu tahu ketika Yesus melihat Marta, melihat murid-murid Marta dan Maria, ya, memang Alkitab terjemahan LAI ngomong masgulah hatinya. Tapi dalam bahasa aslinya Yesus itu sebenarnya begitu marah. Tapi dalam kemarahannya timbul sebuah belas kasihan. Kenapa? Karena dia tahu, karena Yesus tahu ada sesuatu yang menutupi orang-orang ini sehingga mereka tidak bisa percaya sama Tuhan. Dan hatinya Yesus sedih melihat itu. Hari ini Bapak Ibu, mungkin kita juga sama seperti murid-murid Marta dan Maria. Kita dengar firman Tuhan. Setiap Kamis datang dengar firman Tuhan. Minggu datang dengar firman Tuhan. Tapi begitu ketemu masalah, kita selalu apa? Kita susah untuk percaya dengan, kita susah untuk mengingat janji Tuhan. Ya. Kata-kata ini diulang berkali-kali Bapak Ibu oleh Yesus. Kita lihat sebentar lagi ya Bapak Ibu ya. Kita lanjut ya. Maka masgulah hatinya, ia sangat terharu dan berkata, di manakah dia kamu baringkan? Jawab mereka, Tuhan marilah dan lihatlah. 35, maka menangislah. Yesus kata menangis di sini menggunakan kata yang sama kayak tadi dengan kata masgulah. Yesus itu kayak begini Bapak Ibu kalau ekspresinya. Bapak Ibu pernah melihat orang ekspresi begitu? Artinya sudah apa? Sudah lelah, sudah capek, mau marah itu sudah gak bisa. Marah tapi bercampur dengan belas kasihan. Kayak Tuhan Yesus susah sekali ya. Susah sekali orang-orang ini ya dibilangin ya. Susah sekali mereka untuk percaya ya. Padahal aku ini sudah ngomong berkali. Tapi mereka kok susah sekali terima. Nah jangan-jangan Yesus lihat kita hari ini seperti itu Bapak Ibu. Aduh sudah gereja berkali-kali. Sudah dengar firman berkali-kali. Tapi ngadepi masalah tetap aja gak percaya. Tetap aja khawatir. Tetap aja takut. Tetap aja ngeluh. Tetap aja salahkan orang, salahkan Tuhan. Halo Bapak Ibu. Kita lihat bersama-sama lagi. Kata orang-orang Yahudi ayat 36, lihatlah betapa kasih kepadanya. 37, tetapi beberapa orang diantaranya berkata, ia yang memelekkan mata orang buta, tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati? Benar-benar gak ada iman di situ Bapak Ibu ya. 38, kata yang sama lagi, maka masgulah pula hati Yesus. Ya, kemarahannya bercampur dengan belas kasihan. Ya, frustasi Bapak Ibu, frustasi lihat apa? Lihat orang-orang ini susah sekali untuk percaya. Frustasi Bapak Ibu. Nah bagaimana dengan kehidupan kita? Jangan-jangan Tuhan itu frustasi lihat kita. Kenapa frustasi? Ini orang kenapa enggak sulit sekali untuk percaya. Sulit sekali untuk punya iman. Sulit sekali percaya pada firman-Ku, pada perkataanku. 39, kata Yesus, angkat batu itu, Marta. Saudara yang meninggal itu berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati. Padahal Yesus berkali-kali bilang, ya aku akan membangkitkan. Masih belum percaya juga. 40, jawab Yesus, lihat, bukankah sudah kukatakan kepada Jemaat Elroy, hari ini Tuhan berkata kepadamu dan saya, bukankah sudah kukatakan kepadamu? Jikalau engkau percaya, engkau akan melihat apa?
Berkali-kali bukan Tuhan bilang sama kita lewat hambanya, lewat firman Tuhan. Ya, kalau engkau percaya engkau akan melihat kemuliaan. Butuh berapa kali Tuhan ngomong sama kita Bapak Ibu? Butuh berapa kali sampai kita percaya? Sudah kukatakan. Amin. 41. Maka mereka mengangkat batu itu, lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku. Ya, Yesus ngomong sama Allah, untuk orang-orang ini Tuhan, yang tidak percaya ini loh Tuhan, aku mengatakannya supaya mereka percaya. Supaya apa Bapak Ibu? Supaya percaya. Hari ini kalau engkau dengar firman Tuhan ini supaya apa? Percaya. Bilang kanan kiri percaya. Kalau belum percaya, bilang kalau belum percaya, keterlaluan. Ya perlu Tuhan Yesus datang ke sini, ya turun dari langit ngomong sendiri. Perlu Bapak Ibu? Jangan Bapak Ibu ya. Perlu lewat firman-Nya aja sudah cukup, ya kan? Jangan seperti murid-murid, jangan seperti Marta, jangan seperti Maria. Ya. Bilang kanan kiri, jangan seperti Marta, jangan seperti Maria, jangan seperti murid-murid. Bilang kanan kirinya Bapak Ibu. Ya. Itu namanya apa? Dablek, katakan sama-sama dablek. Ya, Bapak Ibu jangan jadi anak-anak Tuhan yang dablek. Ya. Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Orang yang telah mati itu datang keluar, kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi. Ya. Yesus sudah ngomong dari awal bahwa penyakit itu tidak akan membawa kematian. Ya. Aku akan membangkitkan dia berkali-kali dan mungkin berkali-kali juga Bapak Ibu. Firman itu datang sama kita. Janji Tuhan datang sama kita. Tapi apa Bapak Ibu respon kita? Seperti murid-murid, seperti Marta, seperti Maria. Tidak pernah ingat dengan perkataan Yesus. Kita juga seringkali gitu Bapak Ibu. Ya, lupa dengan firman. Segampang diingat apa? Ya kesalahan pemimpinnya, kesalahan gembalane, kesalahan koncone. Iku mau lu koncoku, iku mau lu teko. Kayak sandale sesean iku mau. Sandal sesean yang dieling Bapak Ibu ya. Sandale gak podo. Ya, iku lebih diingat. Nah, firmane lho gak diingat gitu loh. Amin Bapak Ibu. Saya undang pemain musik. Nah, seneng toh kan wis mari. Sebelum 30 menit saya bilang. Bapak Ibu, ya seringkali Tuhan bilang sama kita, bukankah sudah kukatakan kepadamu. Tuhan sudah berkali-kali ngomong sama kita. Tapi kita ini yang seringkali tidak ingat dengan perkataan Tuhan, susah untuk percaya Bapak Ibu. Ya, tapi hari ini kalau engkau dengar firman Tuhan ini, mari bangun iman percayamu kepada Tuhan Bapak Ibu ya. Jangan lagi jadi orang yang dablek Bapak Ibu. Ya, perlu berapa kali sih Tuhan ngomong sama kita? Perlu berapa kali Bapak Ibu Tuhan itu ngomong sama kita? Saya minta kunci F. Saya harap Bapak Ibu kita gak jadi seperti murid-murid Marta dan Maria. Itu membuat hati Yesus masgyul Bapak Ibu. Marah, tapi dia gak bisa marah dengan kita. Timbul belas kasihan ini orang, aduh. Amin Bapak Ibu ya. Hari ini kalau engkau punya masalah, mari Bapak Ibu tutup kedua matamu, arahkan hatimu pada Tuhan. Jiwaku bertanya, apakah masih ada harapan melewati tangisan, rasa sesak di. Katakan imanku berkata,
Tuhanku yang pegang kuasa. Dia selalu bekerja. Katakan meski mata ku tak melihat, walaupun gunung itu tak berpindah. Katakan tetap percaya. Kau yang punya kuasa, sekalipun ku dalam lembah gelap. Katakan tak mengapa, asal kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Bapak Ibu, tahun 2020 waktu COVID itu datang, itu jujur pukulan telak buat saya dengan keluarga. Karena saya memang dipanggil untuk menjadi hamba Tuhan, dan memang saya hidup dari gereja Bapak Ibu ya. Tapi Bapak Ibu tahu semua waktu gereja harus tutup ya. Dan semua kegiatan gereja ditiadakan. Dan karena ibadah gereja ditiadakan, tentu saja kehidupan kami jadi berat Bapak Ibu ya. Kami masih punya banyak tanggungan, rumah, juga sekolah anak, semuanya masih ada Bapak Ibu. Dan itu hari-hari yang begitu sangat berat kami lewati. Saya ingat saya dan istri Bapak Ibu, kami doa pun gak enak. Kami baca firman pun kayaknya gak masuk Bapak Ibu ya. Seolah-olah harapan kami hilang, kepercayaan kami hilang Bapak Ibu. Ya, kayaknya kami, aduh Tuhan, kayaknya sudah pengen pakai cara-cara sendiri saja Bapak Ibu ya. Rasanya pengen tinggalkan Tuhan. Gak kuat Bapak Ibu, mau gimana, mau pakai cara apa lagi Bapak Ibu. Gak bisa gitu. Seolah-olah janji Tuhan kami gak ingat sama sekali. Baca firman juga kayak gak, itu kata-kata yang mati Bapak Ibu. Tapi sampai di satu titik bahwa kami tahu bahwa kami gak bisa mengandalkan siapa-siapa selain Tuhan. Maka kami memutuskan untuk kami berharap sama Tuhan. Kami berharap sama Tuhan. Karena kami berharap sama manusia kecewa Bapak. Orang-orang yang kami pikir akan tolong kami justru tidak tolong kami. Tapi kami percaya sama Tuhan. Tanya istri saya, Tuhan datangkan orang-orang yang justru kami gak sangka bakal tolong kami Bapak Ibu. Orang-orang yang gak begitu dekat dengan kami. Bahkan ada satu orang yang setiap bulan komitmen memberi kami Bapak Ibu. Sampai COVID selesai. Orang itu memberi kami Bapak Ibu. Kami gak pernah sangka orang-orang ini Bapak Ibu yang tolong kami. Dan pertolongan itu datang sedikit demi sedikit demi sedikit. Hari itu kami diajar Bapak Ibu. Kami diajar bahwa firman Tuhan ini hidup. Sepertinya Tuhan ngomong sama kami, bukankah sudah kukatakan sama kamu, kalau kamu percaya, kamu akan melihat kemuliaan Allah. Hari ini Bapak Ibu, saya gak tahu masalah Bapak Ibu apa. Mungkin kau capek, mungkin kau lelah, kau sudah aduh Tuhan, aku sudah tidak kuat hadapi masalah ini. Mungkin Tuhan cuma pengen engkau percaya sama. Ingat apa yang sudah firman yang sudah engkau dengar, apa yang mungkin Pak Edi sudah bagikan. Ingat Bapak Ibu, firman-firman itu ingat Bapak Ibu, itu janji Tuhan. Ya, Tuhan mungkin sedang bilang, bukankah sudah kukatakan kepadamu, percaya saja, maka engkau akan melihat kemuliaan Allah. Amin Bapak Ibu, saya undang Bapak Ibu berdiri. Kita akan sama-sama katakan pujian ini. Jiwaku bertanya, apakah masih ada? Mungkin engkau bertanya masih ada harapan atau tidak. Mungkin hari ini kau melewati hari-harimu dengan tangisan air mata. Kau putus asa, kau frustasi. Tapi dengar, taruh imanmu akan setiap janji Tuhan. Yes, kita punya Tuhan yang megang kuasa atas hidup kita. Dengar kata-kata ini. Dia selalu bekerja.
angkat tanganmu, katakan pada masalahmu. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Katakan walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Bapak Ibu sendiri. Walaupun gunung itu tak berpindah, katakan sungguh-sungguh. tetap percaya. Saya serahkan kepada Pak Edi. Amin. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Amin. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Bapak Ibu, malam hari ini kita diajarkan supaya percaya kepada Tuhan. Percaya ambil Tuhan. Seringkali kita ini tidak percaya. Sudah melihat masih tidak percaya. Sudah tahu motor kita, sepeda motor kita banyak gembos. Sudah kroso gembos. Sudah dilihat gembos, masih diraba lagi. Terus gembos masih dipegang lagi gembos. Ya gembos. Kadang-kadang kita mau beli durian juga di supermarket. Sudah tahu baunya sudah mateng gitu. Sudah terbelah, masih dilihat, masih dicium lagi. Enggak percaya itu mateng itu. Ya. Maunya lihat berkali-kali baru dibuktikan, berkali-kali baru percaya. Makanya firman Tuhan berkata ya, dalam Yohanes 20 enggak salah ya 24 ya. Ya, atau ayat 29 kalau enggak salah bahwa selain pun tidak melihat, engkau tetap harus percaya. Amin. Ya, sekalipun tidak melihat, kita tetap percaya. Kalau tidak salah Yohanes 20 ayat 29 ya. Betul ya? Enggak. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Ini sudah melihat masih tidak percaya. Ayo kalau percaya, ikutan percaya. Roma 10 ayat 11 berkata, kalau engkau percaya, engkau tidak pernah dipermalukan. Tidak pernah dikecewakan Tuhan, tidak pernah. Kalau engkau percaya. Percaya orang sungguh-sungguh. Ya, kalau kita percaya sungguh-sungguh tidak pernah akan dikecewakan, tidak pernah dipermalukan oleh Tuhan. Ya, Tuhan katakan, Tuhan minta apa? Dalam Amsal 3 ayat 5 dan 6. Percayalah dengan segenap hati. Jangan ya kita berpikir untuk
berpikir atas pengertian kita sendiri. Akui dia dalam setiap lakumu, maka dia akan meluruskan jalanmu. Amin. Kenapa engkau meluruskan jalan? Jalan lurus itu jalannya Tuhan. Yohanes 14 Hosea 14 ayat 9. Itu ya, jalan lurus itu jalannya Tuhan. Kalau kita ya sungguh-sungguh percaya pada Tuhan dengan segenap hati, kita sudah ada di jalannya Tuhan. Berkat mujizat kesembuhan itu ada di tangan kita. Kalau kita percaya pada Tuhan dengan segenap hati, percaya dengan segenap hati. Dia tidak pernah merancangkan kita hal yang buruk, tidak pernah. Tuhan tidak pernah main-main dengan rancangannya. Tuhan tidak pernah main-main dengan firman-Nya, janjinya, dia tidak pernah main-main. Amin. Percaya sama dia dengan sungguh-sungguh segenap hati. Maka kau melihat kemuliaan Tuhan. Amin. Yohanes 11 tadi yang kita belajar, Yohanes 11 ayat 15. Untuk percaya itu harus perlu belajar. Melalui masalah yang Tuhan izinkan dalam hidup kita. Itu maunya apa Tuhan? Kita belajar untuk percaya kepada Dia. Amin. Ya. Percaya itu harus belajar loh. Ya, tadi ayat 15 loh. Supaya kamu dapat belajar percaya. Ya, ternyata untuk percaya perlu belajar melalui masalah. Begitu masalah datang bersyukur. Nah, di sini aku mau belajar percaya akan kasihnya Tuhan, kuasanya Tuhan. Bersyukur. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas lawatan Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan malam hari ini. Roh Kudus meteraikan firman bagi kami dan menolong kami dari kekurangan-kekurangan kami. Roh Kudus bantu kami dari kelemahan-kelemahan kami yang seringkali kami tidak percaya akan kasih Tuhan, kuasa Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Tapi mulai kebenaran firman Tuhan malam hari ini, kami sungguh-sungguh tahu mau belajar percaya akan kasih Tuhan, kuasa Tuhan. Terima kasih Tuhan, apapun pergumulan kami percaya rancangan Tuhan. Itu rancangan bukan rancangan kecelakaan bagi kami, tapi rancangan masa depan yang cerah bagi kami Tuhan. Terima kasih, berkati Odi yang sudah menjadi salon buat teman malam hari ini. Tambahkan dia hikmat, marifat, kuasa, urapan khusus mengurapi dia. Singkapkan rasa-rasa firman Tuhan bagi dia, dimanapun Tuhan utus dia menjadi berkat bagi banyak orang, banyak gereja, banyak umat Tuhan, jemaat Tuhan, banyak bangsa suku bangsa. Sampai pelayanannya nama Yesus Tuhan dipermuliakan. Berkati juga kesehatannya bersama istri dan juga Siena kecil. Berkati kebutuhan mereka dicukupkan oleh Tuhan. Apapun mereka rindukan, cita-cita Tuhan gunakan yang terbaik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Siena juga dalam sekolahnya dibuat berhasil, masa depannya cerah Tuhan sediakan baginya. Terima kasih Tuhan. Dan saatnya kami akan memberikan persembahan yang kedua. Tuhan untuk diakonia, Tuhan yang berkati persembahan kami ini untuk menopang pelayanan di tempat ini. Kami memberi bukan karena kami supaya diberkati, kami memberi karena kami sudah diberkati Tuhan. Dalam nama Yesus semua yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Persembahan dijalankan. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani. Amin. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Oh, oh. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Oh, oh, oh. Namanya Yesus. Amin. Nama Yesus yang menghibur
terima kasih persembahan Bapak Ibu sekalian. Malam hari ini nanti sebentar pengurus jangan pulang dulu ya. Kita ada rapat sebentar untuk Natal ya. Kita akan membicarakan Natal. Juga untuk ibadah hari Sabtu ini ke Trawas ternyata ditunda ya. Ya untuk ke Trawas rencana kan nginap ya Sabtu Minggu. Tapi karena ada banyak yang berhalangan, jadi rencana ditunda tanggal 22 ya, 22 November ya, 22 November. Kita nggak tahu nanti diatur mau PP langsung tolak atau mau nginap, terserah nanti diatur ya. Jadi untuk ibadah doa puasa, terutama yang ikut doa puasa ya, hari Senin itu ya, oke. Dan Bapak Ibu untuk malam apalagi ya untuk pengumuman ya, mungkin hanya itu dulu ya. Untuk kita akan bangkit berdiri, kita akan tutup. Ku bersyukur padamu Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerahmu besar bagiku, di setiap langkahku ku mampu. Sekali lagi ku bersyukur padamu Tuhan, buat kasih setiamu, amin, di dalam hidupku. Anugerahmu besar bagiku, di setiap langkahku ku memujimu. Ku memujimu. Ku Ku bersyukur padamu Tuhan. Kami bersyukur atas lawatan Tuhan sepanjang ibadah kami malam hari ini dari awal pertengahan sampai selesainya. Kami sungguh-sungguh merasakan lawatan Tuhan, jamahan Tuhan. Biar setiap pujian kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Firman Tuhan berikan kami kekuatan membangkitkan iman kami. Malam hari ini yang sakit sudah disembuhkan oleh Tuhan. Kami tetap berdoa untuk Pak Sami Tuhan yang sembuhkan, pulihkan dalam nama Yesus. Kami juga berdoa untuk Pak Yundri Tuhan, di mana Tuhan dalam waktu dekat Tuhan dia akan operasi empedu Tuhan. Satu kerinduan kami, biar Tuhan dia tidak dioperasi, tapi kedaulatan dalam tangan Tuhan dia. Biar Tuhan yang menjamah sendiri empedunya, supaya digelontor semua itu batu-batu itu Tuhan dalam nama Yesus Tuhan. Dan walaupun dia harus operasi, Tuhan yang campur tangan. Kami juga berdoa untuk Dani yang sakit juga, Tuhan yang jamah dan sembuhkan. Oleh pilu Tuhan sembuh sehat. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga mau berdoa mereka yang dalam pergumulan ekonomi, keuangan, dalam pergumulan rumah tangga, keluarga, dalam usaha bisnis, apapun pergumulan jemaat Tuhan yang sudah berikan jalan keluar. Yang imannya lemah, dibangkitkan imannya, semangatnya padam, dibangunkan kembali. Kami berdoa juga mereka yang Tuhan, kebutuhan umat Tuhan, jemaat Tuhan, umat Tuhan yang mencukupkannya semuanya. Anak-anak jemaat yang sekolah, kuliah, kursus diberkati Tuhan. Tuhan tambah-tambahkan mereka akal, budi, kepintaran, kemampuan, kepandaian, hikmat juga semangat belajar, dan dijauhkan mereka dari pergaulan buruk, tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus, sehingga masa depan yang cerah Tuhan, sehingga mereka boleh raih dalam nama Yesus. Program-program pelayanan PDL Roy Pusat sampai cabang-cabangnya kami serahkan dalam tangan Tuhan, khususnya dalam menyambut Natal ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih semua kebutuhan untuk menopang pelayanan kami. PDL Roy tempat ibadah Tuhan sudah disediakan yang terbaik bagi kami, dan mereka-mereka yang sudah jadikan selalu berkat untuk menopang pelayanan kami PDL Roy, kembalikan lipat-lipat ganda. Pemain musik juga song leader, singer Tuhan yang memberkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga menyerahkan negara dan bangsa kami Indonesia ini Tuhan, yang selamatkan. Pemerintahan yang ada diberkati lindungi oleh Tuhan, dijauhkan musuh-musuh dari luar maupun musuh-musuh dari dalam. Terima kasih sehingga ada ketenangan, kedamaian di negara bangsa kami Indonesia ini. Ada kemakmuran di negara bangsa kami Indonesia ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan sebelum jemaatku kembali ke rumah masing-masing, Tuhan sudah
sediakan berkat makan dan minum. Sebelum kami menikmati, sucikan, kuduskan dengan firman-Mu. Beri kami kuasa untuk menikmatinya. Kekuatan yang baru, kesehatan Tuhan tambah-tambah untuk melanjutkan lebih lagi. Terima kasih mereka yang sudah membawa berkat, Tuhan kembali kali lipat ganda. Setelah itu jemaat akan kembali ke rumah masing-masing. Berkati serta lindungi, pimpin. Tiba di rumah masing-masing tidak kurang satu apapun. Dan kami akan mengangkat tangan kami untuk terima berkat Tuhan. Jemaat pulanglah dan terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa. Jaminan keselamatan, pasti selamat dari Kristus Tuhan yang dijamin dengan kematian, kebangkitan, kenaikan, kedatangan Tuhan yang kedua kali untuk menjemput kita masuk dalam kerajaan surga. Pertolongan, penyertaan, pembelaan, perlindungan, pemeliharaan Tuhan yang luar biasa melimpah-limpah. Sukacita, damai sejahtera, penghiburan, persekutuan, kuasa, urapan Roh Kudus dan Roh Kudus yang dasar luar biasa melimpah-limpah menyertai, mengurapi kita dari saat ini sampai marah ratus kedua kali dan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, semua sudah terima berkat Tuhan, sama-sama katakan amin. Selamat Memberkati. malam. Tuhan Yesus memberkati.